3 hari pasca perdebatan antara Direktur Utama Inalum dengan anggota DPR Komisi 7 bergulir, insiden tersebut viral di media sosial. Dan berikut kami tayangkan kembali perdebatan tersebut. Tariknya gini Pak Ketua izin, ada pinjaman nggak pakai jaminan itu bagus tuh. Jadi nggak usah bayar aja Pak. Biar nanti uangnya masuk nggak usah bayar kalau gitu. Saya baru belajar nih, saya mau juga pinjam nggak pakai jaminan. Ya, coba nanti dijelaskan Pak ya, datanya detail tadi. Saya minta. Baik Pak, akan kami jelaskan. Jadi baik pinjaman yang 4 miliar maupun yang 2,5 miliar itu tidak ada kolateralnya Pak. Itu yang ngasih pinjaman dari mana? Ini kami terbitkan global bond Pak, jadi ada kurang lebih 300-an institusi biasanya yang partisipasi kalau global bond Pak. Seluruh dunia Pak, investornya dari seluruh dunia Pak. Coba datanya di mana? Karena ini di pas jelas, termsnya akan kami berikan Pak. Ya, coba bahannya Pak. Iya, Bahannya. Kami biar tahu perusahaan mana aja yang aktif di situ. Itu ya, baik Pak, nanti akan kami siapkan. Sedikit dijelaskan juga kapan potensi defaultnya, jangan hanya ngenes Kalau aja. potensi defaultnya, yang kami hitung sekarang itu tidak ada potensi defaultnya, karena dengan kondisi perusahaan dan apa yang disiapkan saat ini, proyeksi ke depannya itu tidak ada Pak. Mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Nah, Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan keluar. saja. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kita ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Kamu pikir siapa kamu? Saya tanya apa? Materinya, mana materinya? Kita mau dalemin. Yang saya tanya ini karena saya bingung. Loh, kok hutang lagi? Apa-apaan ini? 30 tahun orang udah pada mati, ini hutang belum selesai. Orang hutang itu cuma 2, disita atau lancar pembayarannya. Saya minta diganti di RUT ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Pikir Anda apa-apaan ini? Yang saya tanya itu materinya, masalahnya. Karena bingung kita, ini mau diapain lagi Freeport ini? Kalau Anda di situ nambah utang, terus nggak bayar, kita baru bangga. Oh nggak bayar Pak, utang ini nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Itulah pinternya saya di sini Pak. Itulah gunanya saya ditaruh negara di sini. Bisa secari uang tanpa dibalikkan. Bagus. Izin ya pimpinan, jadi saya minta kalau dia bilang seperti itu tadi, dia keluarkan aja dari ruang rapat ini. Karena dia yang minta dikeluarkan. Kalau dia berbahasa seperti itu, dan saya akan menyurati Menteri Pak Erick Thohir untuk mengganti orang ini. Pemirsa, ternyata selain berdebat dengan Direktur Utama Inalum, dalam rapat yang sama, Komisi 7 DPR meminta dilibatkan dalam pendistribusian dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan BUMN. Pimpinan DPR akan mengklarifikasi permintaan tersebut Senin depan. Ya, kami sudah dengar berita yang berkembang di masyarakat dan juga menjadi agak kontroversi soal itu. Oleh karena itu pimpinan DPR
pada hari Senin depan akan meminta klarifikasi kepada pimpinan Komisi 7 untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut. Jadi nanti hari Senin kita akan mintakan klarifikasinya. Nanti klarifikasi itu juga boleh ya tidak sembunyi-sembunyi. Silakan kalau media nanti jadi jadwalnya ataupun tempatnya kita. Aksi unjuk rasa penolakan masuknya ratusan tenaga kerja asing di Konawe, Sulawesi Tenggara masih terus disuarakan oleh kelompok pemuda dan mahasiswa di kota Kendari. Sementara ratusan TKA Cina yang tiba hari ini di Konawe langsung diperiksa kesehatannya. Aksi unjuk rasa di depan kantor imigrasi Kendari diwarnai pembakaran ban bekas dan blokade jalan serta membawa keranda mayat. Tak kunjung ditemui kepala imigrasi, massa mencoba masuk paksa dengan mendobrak pagar kantor. Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan seorang pegawai imigrasi. Unjuk rasa penolakan masuknya TKA asal Cina terus disuarakan oleh berbagai elemen di kota Kendari. Massa meminta pihak imigrasi menunda kedatangan ratusan TKA gelombang 3 pada 7 Juli 2020. Komitmennya untuk sama-sama menunda kedatangan 500 TK, meskipun sampai hari ini kita kecolongan sudah 2 kloter yang masuk. Massa mengancam jika aksi mereka tidak dipenuhi, maka pengunjuk rasa akan kembali datang melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Sementara itu untuk memutus penyebaran COVID-19, 105 TKA asal Cina gelombang kedua yang tiba pada Selasa 30 Juni lalu pada Jumat siang menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe di lokasi karantina pabrik PT Obsidian Stainless Steel, Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan hepatitis, HIV/AIDS, dan rapid test. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Syamsul mengatakan rapid test ini sengaja dilakukan meskipun sebelumnya telah dilakukan oleh petugas KKP untuk memastikan semua TKA sehat dan bebas COVID-19. Yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan HIV, hepatitis, dan ibu paru. Dan ditambah sekarang ini adalah COVID. Karena kita mengetahui COVID ini kemarin itu informasi awal dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa sudah dilakukan. Tetapi setelah kami konfirmasi dengan Kepala Dinas Kesehatan kami, bahwa itu harus kita melakukan juga karena kebutuhan kita. Sebelumnya 156 tenaga kerja asing gelombang pertama juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Konawe dan belum ditemukan kasus reaktif COVID-19. Tenaga kerja asing yang masuk ke PT, VDNI, dan OSS ini akan mulai bekerja setelah proses karantina mandiri mereka selesai. Dari Kendari dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Real Madrid menjauh dari kejaran Barcelona di pekan ke-33 La Liga Spanyol usai mengalahkan Getafe 1-0. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.